Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Jika sudah, simak dengan baik ya materi hari ini. Perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Nah, gambar ini adalah cuplikan dari buku cerita bergambar dengan judul Togi dan Semut. Miss coba akan bacakan ya. Inti cerita dari gambar yang ini itu kan tadi judulnya tentang Togi dan Semut ya. Togi gemar makan coklat dan kue-kue manis, tapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Togi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Togi tertidur, pasukan semut mengerubungi Togi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Togi hingga bengkol-bengkol. Togi pun terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Nah, sejak saat itu, Togi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, anak-anak, menurut kalian apa yang bisa diceritakan tadi? Apakah gambarnya mendukung dari apa yang bisa diceritakan? Ya, tepat sekali. Gambarnya mendukung cerita dari judul tadi Togi si Semut. Nah, cerita bergambar itu apa ya menurut anak-anak? Wah, tepat sekali. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Contoh gambar cerita salah satunya adalah komik. Nah, unsur-unsur dalam cerita bergambar itu apa saja? Yang pertama ada panel. Panel itu kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Kemudian ada narasi, yaitu berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, dan situasi. Lalu ada parit. Parit itu apa? Itu ruang antar panel. Kemudian ada balon kata. Balon kata itu untuk meletakkan dialog atau narasi. Kemudian ada ilustrasi. Ilustrasi ini adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba anak-anak perhatikan cerita bergambar di bawah ini. Ini ada cerita bergambar mengenai ikan dan Kak Diko. Kita perhatikan mana saja yang merupakan panel, mana yang merupakan narasi, mana yang merupakan parit, ya, yang merupakan unsur-unsur tadi dari cerita bergambar. Nah, perhatikan. Yang ini adalah namanya panel, ya, kotak ini nih, ya, yang kotak yang kotak nomor 1, 2, 3, 4 ini namanya panel. Tadi apa? Kotak berisi ilustrasi, ya, gambar-gambar atau teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Itu adalah panel. Kemudian, nah, ini namanya narasi, ya. Baik yang di dalam kotak balon kata ini juga ada narasinya. Lalu, nah, ini yang dinamakan balon kata. Ya, ini balon kata ini tempat untuk meletakkan dialog, ya, atau narasi. Bisa narasi diletakkan di sini, bisa di balon kata, ya. Lalu ada apa lagi? Lalu ini lagi ada ilustrasi, ya, misalnya kasih seperti ini supaya, nah, ini ilustrasi, ini juga yang kotak ketiga, ya, panel yang ketiga, panel yang keempat ini juga ilustrasi, ya, gambar-gambarnya. Kemudian, nah, yang ini adalah parit, ruang antar panel, ya, dia ada ruangnya. Ini ruang antar panel namanya parit, ya. Jadi unsur-unsur dari cerita bergambar itu ada panel, ada narasi, ada balon kata, ada ilustrasi, ada parit. Nah, menjaga organ pernapasan itu sangat penting sekali, ya. Kalau kita pagi hari kita menghirup udara yang segar, ya, udara masih asri itu enak banget, ya. Kayaknya rasanya berasa di pegunungan, berasa di udara yang benar-benar asri, masih udara yang pedesaan, ya, belum tercemar polusi. Nah, di sini cara menjaga atau memelihara organ pernapasan. Yang pertama, memelihara organ kesehatan pernapasan dengan cara apa sih? Nah, yang pertama ini dengan makan makanan yang bergizi, makan makanan sehat, sayur mayur, susu, lauk pauk yang baik bagi kesehatan tubuh.
ya. Kemudian berikutnya ada istirahat yang cukup. Ini supaya kayak tidak begadang, jadi istirahat yang cukup udah waktunya tidur malam ya, tidur tidak bergadang. Kemudian olahraga, ini memelihara organ kesehatan pernapasannya. Berikutnya, menghindari zat yang dapat merusak organ pernapasan. Itu apa saja? Nah, hindari asap rokok atau hindari rokoknya ya. Lalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan atau ketika berada di dalam ruangan yang misal di dalam ruangan tersebut ada yang merokok ya. Sebisa mungkin kita menghindar, kalaupun tidak dapat menghindar kita harus pakai masker ya. Lalu menghindari makanan atau minuman yang dingin, ini dapat merusak organ pernafasan ya. Kalau kita kebanyakan keseringan minum dingin, makan makanan yang dingin, ini dapat merusak organ pernafasan. Lalu yang berikutnya, menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan cara apa? Ya, pastinya dengan cara ya lingkungan sekitar, misalnya lingkungan sekitar rumah kita harus membuat ventilasi yang bagus untuk rumah kita supaya sirkulasi udaranya lancar. Lalu apa? Menanam pohon, itu sangat penting juga ya. Lalu di sini membersihkan debu ya, bisa memakai alat untuk debu ya, vacuum cleaner, atau bisa dielap ya supaya debu tidak masuk ke paru-paru. Lalu menghindari atau membersihkan ruangan yang lembab ya. Ini sangat mengganggu kesehatan karena kalau ruangannya lembab akan pengap ya, itu akan membuat sirkulasi udara tidak baik. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini kalian dapat mengerti dengan baik. Tetap semangat belajarnya. Tuhan Yesus memberkati.